Pesantren Buntet Cirebon didirikan oleh Mufti Keraton Cirebon Mbah Mukoyim yang tidak mau kompromi dengan Belanda. Dengan penolakan itu, Mbah Mukoyim lebih memilih tinggal di luar tembok istana dan menjadi guru, kemudian mendirikan pesantren yang kini dikenal dengan Buntet Pesantren. Pesantren Buntet adalah salah satu contoh pesantren yang sejak berdirinya mempunyai andil besar dalam sejarah perjalanan bangsa Indonesia. Ada 3 dimensi historis, yaitu pesantren Buntet dalam gerakan dakwah Islam, dengan pergerakan perjuangan kemerdekaan nasional, dan dengan sejarah Nahdlatul Ulama. Di masa pemerintahan kolonial Belanda, pesantren Buntet menjadi basis utama dari pergerakan masyarakat Cirebon dalam melawan penjajahan. Para kiai, santri, dan masyarakat pesantren Buntet banyak yang bergabung dengan perjuangan rakyat semesta untuk mencapai cita-cita kemerdekaan. Dalam mempertahankan kemerdekaan, pesantren Buntet memiliki Laskar Hizbullah yang bergabung dengan pasukan Lia dalam pertempuran di Surabaya tanggal 10 November 1945. Sebelum terjadi peperangan Pangeran Diponegoro, itu terjadi perang susukan di Cirebon dengan perang Kanci yang dipimpin oleh beliau, hingga memakan ribuan korban juga di dua belah pihak. Dari situlah Buntet Pesantren berdiri itu. Atas dasar Mbah Mukoyim tidak setuju dengan pemerintah Belanda dan mengasingkan diri, menggembleng para santri yang dipersiapkan untuk jihad fisabilillah, juga mumpuni dalam bidang ilmu agama. Dari zaman dahulu Buntet Pesantren itu markas pasukan pembela tanah air. Zamannya almarhumlah Kiai Haji Abbas bin Abdul Jamil, beliau sendiri yang memimpin pasukan Hizbullah dari Cirebon dengan para kiai yang lain, kiai dan pesantren lain dari Cirebon, itu untuk menyambut resolusi jihadnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari tanggal 10 November di Surabaya. Menurut oral historis yang saya terima dan para kiai Buntet yang masih menjadi saksi sejarah mengatakan bahwa Kiai Abbas diundang oleh Kiai Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari untuk membantu arek-arek Surabaya pada tanggal 10 November. Akhirnya beliau berangkat bersama Kiai adiknya Kiai Haji Muhammad Anas, Kiai Akyas, juga Kiai Ilyas, ikut berjuang bersama kiai-kiai Cirebon yang lain dari Balerante, dari Babakan Suwaringin, juga dari Gedongan, untuk berjuang melawan. Pesantren Buntet juga memiliki keterkaitan sejarah Nahdlatul Ulama dengan pendiri Nahdlatul Ulama Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Terus di Mekah ada seorang kiai muda yang ngajar di Masjidil Haram dan alimnya luar biasa, ilmunya mumpuni, itu yang bernama Hasyim Asy'ari, masih muda. Terus Kiai Abdul Jamil mengatakan begini, "Nak, udah kamu pulang aja ke Indonesia. Di Indonesia butuh orang seperti engkau. Setelah Syekh Mahfud atau Mas ini meninggal, nggak ada lagi ibaratnya yang mumpuni yang menggantikan beliau. Mbah Holil nggak ada juga, penggantinya siapa?" Terus Mbah Hasyim Asy'ari mikir lama dan beliau mengatakan, "Tapi saya ini kan buka pondok di pesantren, lingkungannya kurang kondusif, karena masyarakat kami di sana masih awam, masih minus agamanya, masih memusuhi sama Kiai." Kemudian ayahnya Kiai Abbas, Kiai Abdul Jamil bilang, "Kalau engkau membuat pesantren, nanti santri pertamanya anakku, laki-laki semua, 4, Abbas, Anas, Akyas, Ilyas."
Cuma yang jelas kalau almarhum Lagi Haji Abbas itu peranannya itu ketika NU menghadapi masalah atau Indonesia menghadapi masalah genting, itu beliau paling terdepan sebagai palang dada. Artinya ketika 10 November juga dan sebagainya, tapi dalam hal kepengurusan mungkin beliau nggak mau yang terdepan karena ada dulunya masih ada di situ. Jadi lebih banyak peran-peran. Iya, peran-peran di lapangan ya. gitu. Kemudian waktu konferensi NU di Cirebon pada saat itu ya, ada masalah gawat di NU juga. Menelusuri jejak berdirinya pesantren Buntet, maka terbentang waktu yang cukup panjang yang sudah ditempuh. Ada yang dijaga dan dipelihara, ada juga yang baru sebagai bentuk perkembangan zaman. Namun itu semua tidak membuat pesantren Buntet meninggalkan tradisi sanad keilmuan di dalamnya. Ya, memang sesuai dengan prinsip pondok pesantren. Prinsipnya mirip dengan prinsip NU. Al-jam'u bainal qadimi shalih wal jadidin nafi' wa bainal ilmil wasi' wal imanir rasikh. Jadi penggabungan antara nilai lama yang soleh dengan nilai baru yang bermanfaat. Ini jadi nilai lama yang solehnya tetap kita pertahankan seperti pengajian, terutama metode utawi iku, dan kandungan. Kemudian nilai baru yang bermanfaatnya kita aplikasikan di sini supaya tidak ketinggalan zaman. Memang kalau di pesantren itu masalah sanad itu nomor satu, bertanggung jawab keilmuan kan. Misalkan Mbak Mubayyim sendiri dalam hal thariqah syaturiah, juga ilmu syariatnya terus nyambung terus Timur Tengah. Zamannya Ki Abbas bin Ki Abdul Jamil, beliau menimba ilmu dari Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, juga kiai yang lain. Juga beliau menimba ilmu dari Syekh Mahfud Termas. Mas juga ada jalur dari Syekh Nawawi Banten. Dan nyambungnya nanti ke Sayyid Ahmad bin Zainul Dahlan. Semuanya begitu, bahkan di pesantren tidak boleh guru mengajar Al-Quran sebelum mempunyai sanad yang mutasil sampai Rasulullah SAW, terutama Quran. Kemudian disusul dengan hadis, hadisnya Rasulullah Muslim. Semua kiai-kiai, guru-guru yang mengajar di sini punya sanad yang mutasil, yang terus sampai Rasulullah SAW. Diterapkan sampai sekarang. Sampai sekarang masih. Selalu kalau acara Fathul Quran itu sanadnya selalu dibacakan. Ya, dari mulai Ki Abbas bin Ki Abdul Jamil, kemudian Syekh Shalih Mamun Al-Bantani. Syekh Mamun Al-Bantani beliau imam Masjidil Haram di Mekah, dan terus para ulama dari sampai Rasulullah SAW. Juga kitab-kitab yang lain, sehingga tidak satupun kitab yang diajarkan di kitab pesantren melainkan harus ada sanad dan silsilahnya. Pesantren Buntet bukanlah sebuah pesantren yang dikelilingi oleh tembok dan pagar tinggi, terpisah dari masyarakat sekitar. Pesantren Buntet berdiri dan berkembang dalam sebuah hukum bersama masyarakat sekitar. Terdapat lebih dari 50 asrama atau pondok dengan berbeda, tetapi masih dalam naungan satu yayasan, yaitu Pesantren Buntet. Sebetulnya pondok Buntet pesantren ini berada dalam kawasan Desa Martapada Kumbang. Jadi pondok pesantren ini seperti sebuah blok yang kemudian inilah uniknya pondok Buntet pesantren, agak berbeda dengan pondok-pondok pesantren lainnya yang biasanya pondok-pondok yang lain itu
berada dalam satu lingkungan yang tertutup, yang tidak berintegrasi langsung dengan masyarakat. Tetapi di pondok pesantren ini kita langsung berintegrasi dengan masyarakat, yang sebetulnya masyarakat yang ada di pondok pesantren ini pun awalnya adalah santri pertama dari pendiri pondok pesantren ini. Dari potongan bentuk geografis Buntetnya juga kita itu terbuka. Kita itu ada akses itu hampir 5 akses yang masuk ke Buntet dan semuanya terbuka. Justru itu menjadi keistimewaan dan jadi kelemahan. Keistimewaannya kita bisa bermasyarakat dan masyarakat tidak merasa pesantren itu tertutup. Kedua, kita tidak bisa mengontrol siapa yang masuk ke sini. Bahkan dari pihak keamanan sendiri kadang-kadang waduh Kang, katanya saya sulit ini mengontrol. Sebetulnya ini sih ada orang asing ke sini, apakah dia santri atau orang tuanya santri atau panten bajingan yang mau bikin masalah di sini itu. Karena kita terlalu terbuka. Umumnya kan kalau pondok itu ada gerbangnya. Minusnya mungkin karena kita harus ekstra ketat menjaga santri agar tidak. Plusnya adalah santri dapat melihat langsung bagaimana sikap para kiai ketika berinteraksi dengan masyarakat. Hal-hal apa saja yang bisa dimanfaatkan oleh seorang kiai ketika harus mengayomi masyarakat. Kebijakan-kebijakan apa saja yang kiai lakukan ketika berinteraksi dengan masyarakat. Di situ santri akan melihat langsung. Oh, ternyata seorang kiai itu harus seperti apa. Misalnya melakukan tahlil, mengadakan mengayomi masyarakat, memecahkan masalah antar masyarakat, baik dalam masalah yang bersifat dunia atau masalah yang lain. Dulu juga masyarakatnya itu santri, kemudian masyarakatnya itu kemudian ya zaman dulu kan sama kiai sampai nama ya. Oh, zaman sekarang mungkin sedikit ya kayak gitu. Kalau zaman dulu masih kental sekali sehingga kemudian nanti dari ini kamu kawin yo, ini nanti lu sono kamu rumahnya sono, nanti kamu kerjanya ya garap sawah. Sebagian besar siswa sekolah di lingkungan pesantren Buntet adalah santri yang mukim atau tinggal di pondok. Namun tetap saja ada yang berasal dari penduduk atau masyarakat sekitarnya. Berbagai kegiatan dilakukan di masing-masing asrama di lingkungan pesantren Buntet. Itu semuanya mayoritas santri lah, kalau bisa dihitung sekitar berapa ya, 95% lah di Maluku itu santri semua. Yang 15%-nya atau yang 10%-nya itu dari daerah sendiri, masyarakat sekitar. Jadi mayoritasnya itu 90% ya santri semuanya. Mungkin. Iya, dia mungkin mondok di sini. Jadi mereka hanya sekolah pulang ke asrama masing-masing, ke pondok masing-masing. Pada umumnya pondok-pondok pesantren yang ada di pondok pesantren ini memulai jadwal pengajian itu dari mulai pagi setelah subuh. Itu ada pengajian. Ada yang mengaji kitab Al-Quran, ada yang mengaji kitab betul-betul sampai menjelang berangkat sekolah. Nanti ketika jam 7 mereka sudah berangkat ke sekolah untuk masuk ke sekolah sampai mungkin sekitar jam 1 sampai jam setengah. Setelah itu mereka beristirahat sebentar, nanti ba'da asar mulai ada kegiatan pengajian kembali. Bisa ngaji kitab, juga ada yang ngaji Al-Quran. Nanti ba'da maghrib mereka juga mulai pengajian kembali, dan nanti sampai isya mereka jamaah isya, sama seperti yang lain, nanti jamaah subuh, jamaah maghrib, jamaah isya. Nanti setelah isya juga ada pengajian lagi sampai ada dalam karena juga ada beberapa asrama atau pondok yang membuat pengajian itu dengan sistem klasikal. Setelah itu disesuaikan dengan kemampuan anak-anaknya, dan nanti setelah pada kemampuan anak tertentu jam 8 itu sudah mulai musyawarah sampai sekitar jam 10, bahkan sampai ada yang sampai jam 11. Nah, baru mereka tidur, dan nanti mungkin aktivitas akan dimulai kembali besok pagi. Berlaku untuk Tiap bulan kami mengadakan
Untuk putri, santri putri mengadakan bahsul kutub. Itu bergantian tempatnya, lokasinya dari satu asrama ke asrama yang lain. Untuk santri putra itu bahsul masail, belajar untuk bahsul masail atau bahsul kutub. Itu diadakan juga sebulan sekali dan lokasinya tempatnya di masjid untuk menghidupkan masjid. Dan alhamdulillah efeknya sangat bagus sekali, semakin membuat santri itu himmahnya atau kemauan untuk belajarnya semakin bagus dan potensinya semakin. Hal spesial di pesantren Buntet adalah penanaman pada sekolah-sekolah formalnya. Nama-nama madrasah yang ada di Buntet menggunakan nama Nahdlatul Ulama di belakangnya. Misalnya, Madrasah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama. Ini merupakan bentuk konkret keterkaitan sejarah antara pesantren Buntet dan Nahdlatul Ulama. Memang karena basis NU dan juga almarhumlah Kiai Abbas sendiri dan juga ikut terlibat dalam pendirian NU, akhirnya para sesepuh memberikan nama sekolah semua yang ada di Buntet pesantren ini pasti diakhiri dengan nama Nahdlatul Ulama. Makanya ada MTS ya, MTSNU, kemudian MANU dan SMKNU. Itu memang amanat dari para sepuh dan sejak berdirinya sekolah di pesantren ini. Memang dari dulu kita juga ada pelajaran ke-NU-an. Pelajaran ke-NU-an ini sejak dari MTS ini sudah mulai diajarkan sampai dengan tingkat aliyah. Ini sudah ada pelajaran ke-NU-an dan itu sudah bertahun sejak berdirinya Madrasah Aliyah NU itu memang sudah ada pelajaran ke-NU-an. Pelajaran ke-NU-an di sini memang awal itu dari mulai kelas 1 itu dari mengenalkan tentang struktur. Ya, tanfid itu apa, kemudian syuriah itu apa, mustasyar, kemudian banum-banumnya juga diperkenalkan. Itu kemudian berlanjut ke hal-hal yang berkaitan dengan berkaitan dengan fikih, ya, yang berkaitan dengan ahli sunnah wal jamaah, ijma' qiyasnya juga diperkenalkan. Kemudian juga ahlul khalli wal aqdi. NU itu tahun 1926. NU tahun 1926 lahir 1928. Itu kan kebangkitan. Nah, Buntet mendirikan sekolah formal. Jadi berdasarkan berdirinya NU, berdasarkan kebangkitan Sumpah Pemuda. Kita ini harus bersatu. Makanya MI-nya itu namanya Madrasah Ibtidaiyah Watoniyah. Bukan Madrasah Ibtidaiyah Nahdlatul Ulama. Padahal semuanya Nahdlatul Ulama. Madrasah Aliyah Tsanawiyah Nahdlatul Ulama, pesantren, Madrasah Tsanawiyah NU, SMK NU. Informasi dari Kiai Sepuh itu bahwa pancen Kiai Sepuh itu dulu sudah memperkirakan bahwasannya pesantren itu bakal membutuhkan pendidikan formal. Jadi cikal bakal dari pendidikan formal di sini itu dari madrasah. Kemudian ada juga di bawah ibtidaiyahnya itu ada madrasah Watoniyah Buntet pesantren. Itu bentuknya saya ikut ya, saya mengalami.
itu kalau sekarang mungkin bentuknya seperti TK ya, playgroup seperti itu, PAUD seperti itu. Karena anak-anaknya masih ngelemprak, belajarannya juga masih aneh. Baru kemudian ke MI, jadi sampai segitu. Nah, Kiai Sepuh itu sudah begitu. Kalau di Timur Tengah biasanya ada khadonah ya, ada khadonah, kemudian baru kemudian Bustanul Atfal, baru kemudian Ibtidai, kemudian Idadi, kemudian Sanawi. Terus jadi 10 baru Raudatul Atfal lah, khadonah yang titipan dari orang tua yang sama kerja sama kerja. Kalau di sini kan bukan karena sama kerja, tapi saya percaya kan pendidikan ini besar. Jadi itu cikal bakal pendidikan formal itu tahun 1928. Nah, baru kemudian muncul ada PGA 4 tahun. Kemudian muncul lagi ada dulu PGA ini menjadi MAIN. Kemudian baru tahun 1958 lembaga payung hukumnya berdiri. Dulu kan nggak harus ada yayasan dan sebagainya. Sekarang udah harus daftar ke sono kemari gitu ya. Nah, secara formalnya pendidikan formal di sini itu di bawah payung yayasan. Nah, itu waktu itu masih hanya bentuk lembaga yayasan. Yaitu lembaga pendidikan Islam pada tahun 1998. Kita di samping ikut kurikulum depan juga ikut kurikulum Diknas, tergantung dari lembaga formal itu menginduk kepada departemen mana gitu. Kalau di SMK ke Diknas, kalau yang di sini Aliyah Sanawiyah itu ikutnya ke depan. Nah, kalau Akbar itu ikutnya ke Diknas, ke Dinkes ya. Tapi ada dua itu, kalau Akbar itu ada yang sebagian ke Dinkes juga ke Diknas. Pesantren Buntet sudah dikenal sebagai pesantrennya para pejuang di era kemerdekaan dan masa kolonial. Pada masa kini, spirit tersebut tetap dipertahankan melalui prestasi ringan. Untuk prestasi dari mulai juara satu ada dari siswa kita, cerdas cermat Syarhil Quran di Kabupaten Cirebon. Jadi Syarhil Quran itu berarti seperti di MTQ yang dilakukan oleh kabupaten itu kan. Seharusnya itu memang wilayah artinya dari daerah Buntet sendiri. Tapi kawan-kawan kita para santri walaupun secara lembagaan ya dalam kelembagaan Manuk Putra itu tidak ikut serta dalam MTQ, tapi para siswanya itu banyak ikut serta kan untuk ikut kaligrafinya, menuju untuk Syarhil Qurannya, ataupun juga dengan penulisan karya tulis ilmiah ya, walaupun secara khusus mereka itu tidak membawa lembaga, tapi para siswanya itu bisa kemana-mana untuk mengikuti, mewakili, bahkan bisa mewakili dari kecamatan di Astana Japura. Selama ini beberapa kawan-kawan dari alumni juga ada yang sudah, kawan saya sendiri Profesor Bapak Rasyaful Anwar, dia sekarang menjadi calon kandidat YN Bandung, UIN Bandung ya, UIN Bandung Rasyaful Anwar kandidat. Kemudian juga yang di kedokteran juga, kemudian juga peluang-peluang untuk perguruan negeri memang banyak sekali, alhamdulillah. Di luar negeri juga sekarang ada yang di Mesir, ada yang di Yaman, ada juga yang di Maroko ya. Itu karena memang kami mempersiapkan para santri untuk mengakomodir minat dan bakat para santri atau para siswa. Untuk lembaga internasional kita masih sifatnya masih testing aja sih, jadi tidak ada, jadi murni karena hasil tes. Iya. Karena kami persiapkan juga untuk kelas syariah itu kita persiapkan mereka tahfidz Quran.
dipersiapkan yang sekiranya jurusan syariat itu keluar dari Manu itu paling tidak sudah dapat 3 juz gitu. Karena dipersiapkan untuk testing apakah ke Timur Tengah, ke Yaman ataupun ke Mesir ataupun juga bahasa juga intensifnya. Bahasa ini cuma 2 sih, yang bahasa Inggris dan bahasa Arab saja. Bahasa Arab, kemudian juga tata bahasanya kita tetap menggunakan walaupun ada pelajaran bahasa Arab, tapi kaidahnya tidak bisa lepas, makanya alfiyah tetap kami gunakan untuk di alfiyah. Kemudian juga ilmu falak juga kami gunakan. Enggak lah, lulusan pondok tuh nggak ada yang nganggur, Mas. Nggak ada. Oh iya, di desa itu, di Indonesia jumlahnya ribuan desa itu, dan mereka semuanya butuh belajar ngaji, asal mau. Jadi menurut saya lembaga yang alumni nggak ada yang nganggur itu yang salah, karena banyak lahannya, asal mau. Kadang-kadang itu sih, kadang-kadang siswanya sendiri yang menganggapnya kalau saya tidak kaya, tidak jadi profesor doktor misalkan, itu saya tidak sukses ya. Padahal kalau alumni bisa ngajar jadi kiai kampung di desa, di mana seluruh masyarakat desa itu sangat tergantung pada dirinya dalam membina kehidupan kerukunan. Itu sukses menurut saya. Orang lain belum tentu bisa. Loh, saya saja belum tentu bisa ditaruh di sebuah desa ngajar yang kemudian bayarannya cuma pisang misalkan, atau singkong atau beras, belum tentu. Mestinya harus ada saling keterkaitan kan. Taruhlah. Oh iya, karena prinsip kita itu kan khairun nas itu kan anfa'um linnas. Anfa'um linnas. Kalau yang tidak anfa, ya tidak khair dia. Prinsipnya itu khairun nas itu anfa'um linnas. Biar gudenya kayak gini, kayanya, iya mobilnya berapa, misalnya datangnya gunung-gunung, nggak manfaat buat manusia. Maka